Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Itang Tirta. Kali ini spesial teman-teman karena ngevlog ditemenin istri. Nah, ini adalah vlog pertamaku di channel Itang Tirta bersama istri. Tapi dulu kalau nggak salah pernah di channel Kembara Sunyi itu juga ngevlog. Ingat nggak? Ingat, tapi cuma Waktu camping itu loh, ya kan? Iya. Nah, dulu kalau mungkin teman-teman belum lihat vlog kami yang kita camping di hutan itu, bisa lihat di channel Kembara Sunyi waktu kita ngevlog. Nah, di kesempatan kali ini kenapa aku ngevlog sama istriku, karena banyak permintaan dari teman-teman semua minta yang Mas Itang kapan ngevlog sama istri. Nah, ini alhamdulillah ada kesempatan ngevlog sama istri dan kebetulan dia mau. Dan sebelumnya juga waktu ketemu sama saudara-saudara waktu lebaran itu, banyak saudara-saudara itu juga yang pingin kita ngevlog berdua gitu. Iya. Oh ya, ini kan masih suasana lebaran. Iya. Jadi sekalian di suasana yang berbahagia ini kami juga mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus yang kedua, kenapa kami pakai masker? Karena di Surabaya ini masih banyak penyekatan dan masih diberlakukannya denda untuk yang nggak pakai masker. Jadi sebesar 250.000. Nah, daripada nanti kena denda, juga selain untuk mematuhi protokol kesehatan ya kami pakai masker ya. Iya. Nah, sekarang di vlog ini kamu mau cerita apa? Katanya mau cerita. Ayo, mumpung kita ngevlog bareng. Oke. Ayo. Sebelumnya aku mau mohon maaf dulu apabila nanti ada kurang-kurang dalam aku bercerita ya. Soalnya memang aku bukan orang yang pandai bercerita. Ini pertama kalinya aku bercerita depan kamera. Oke. Jadi itu karena banyak sekali ya, setiap kali kita nongkrong bareng, setiap kali kita ketemu sama keluarga, itu selalu ada pertanyaan, pernah nggak sih diganggu sama makhluk gaib ketika syuting? Pernah nggak sih diganggu sama makhluk-makhluk gaib yang diceritain sama Mas Itang dalam Kembara Sunyi itu gitu kan? Jawabannya pernah, sering, bahkan sering sekali. Memang sebelum menikah sama beliau, saya itu orangnya penakut banget. Tapi saya suka sekali diceritain cerita horor. Hampir setiap hari dulu awal-awal nikah, saya minta tolong beliau untuk bercerita cerita horor. Karena kebetulan pengalaman beliau banyak sekali ya tentang makhluk gaib. Ya gara-gara itu juga akhirnya ada channel Kembara Sunyi, ya kan? Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu kenapa ada channel Kembara Sunyi itu karena awalnya istriku tiap malam itu minta diceritain horor. Waktu itu memang stok cerita hororku banyak yang pernah tak alamin sendiri. Jadi akhirnya tak ceritain tiap malam sampai akhirnya aku bilang wis tak upload di YouTube aja lah, kamu nonton di YouTube. Akhirnya ada channel Kembara Sunyi itu ya. Iya. Terus lanjut. Ya. Jadi dari situlah, dari yang saya penakut banget sampai yang sekarang itu sampai yang biasa saja. Biasa ya. Biasa. Hebat. Hampir. Jadi tiap dengar biasa ada suara cewek nangis, ada pintu biasa bisa kebuka sendiri, itu jadi kayak biasa aja jadinya. Saking seringnya ya. Iya. Jadi pertama kali dalam hidup saya, karena sebelumnya saya belum pernah mengalami pengalaman apalagi melihat atau kontak langsung dengan makhluk halus itu. Untuk pertama kalinya waktu itu setelah beliau punya channel Kembara Sunyi itu. Waktu itu beliau habis bercerita tentang pocong yang berjudul apa Bu ya, yang di Kembara Sunyi itu? Oh, pertama kali cerita pocong itu Megatruh. Ya, di episode itu ya. Waktu itu beliau habis cerita itu. Ketika itu saya tidur sendiri. Waktu itu Kembara Sunyi belum punya studio ya. Jadi waktu Kembara Sunyi belum punya studio itu seringnya syuting itu pindah-pindah tempat. Dan waktunya pun kebanyakan sampai tengah malam, kadang sampai
subuh dini hari dikarenakan Ya karena nunggu situasi nunggu kondusif, situasi yang sepi. nunggu situasi atau suasana sepi. Ya. Betul. Nah kadang kan juga saya nggak ikut syuting ya, aku nunggu di rumah gitu kan. Waktu itu aku tidur sendiri sekitar mungkin kurang lebih jam 2 malam, jam 2 dini hari. Aku ngerasa kayak tindihan gitu loh. Tindihan, aku berusaha bangun, terus aku tidurin lagi, aku tindihan lagi. Waktu itu aku ngerasa aku sudah bangun. Aku bangun, tapi aku ngelihat aku masih tidur gitu. Jadi aku nggak paham ya. Aku ngerasa aku tuh sudah bangun, padahal aku masih tidur. Aku nggak antara sadar nggak sadar gitu. badanku nggak bisa bangun. Lah di balik pintu itu, di balik pintu kamar itu aku ngelihat kayak ada pocong yang melototin aku gitu Bu ya. Jadi karena aku sering banget dikasih tahu sama suami aku kalau ngelihat barang-barang seperti itu jangan pernah takut karena derajat kita lebih tinggi gitu kan. Nah di situ tuh aku berusaha nggak takut. Aku ngelihat itu pocong dan aku ngerasa aku tuh berusaha melawan gitu loh. Apa kamu? Aku nggak takut gitu kan. Aku ngerasa mau ngomong kayak gitu sama itu pocong, tapi pocong itu nggak pergi-pergi, malah melototin aku dengan wajah yang pucat gitu. Iya, dan menyeramkan banget deh pokoknya. Di situ aku yang ngucap Allahu Akbar, tapi aku nggak bisa bangun, badanku tuh kaku gitu loh. Tapi aku ngerasa itu nyata banget, sampai akhirnya aku berusaha untuk menggerakkan badanku dan akhirnya aku bisa bangun. Setelah itu aku nggak bisa tidur lagi dan masih terbayang sekali wajah pocong itu yang pucat dan matanya hitam semua. Dan akhirnya aku berusaha telepon kamu kan, aku telepon ternyata nggak diangkat-angkat. Sepertinya memang belum selesai syuting waktu itu ya. Jadi dari jam 2 dini hari aku nggak bisa tidur sampai suami aku pulang. Sampai jam berapa ya? Subuh kayaknya. Subuh. Itu pengalaman pertama aku didatengin. Iya, seperti yang kayak ada hubungannya ya. Iya, jadi bukan mimpi. Aku merasa itu bukan mimpi. Di waktu yang sama aku cerita tentang pocong. Di waktu yang bersamaan itu juga kamu didatengin pocong. Dan itu nggak satu malam. Kalau nggak salah 2 kali atau nggak 3 kali gitu. Aku tindian terus dilihatin pocong gitu. Tapi ya gitu, seperti sadar nggak sadar dalam tidur aku. Terus kira-kira selain itu kan juga kamu pernah cerita apalagi yang pengalaman yang setelah itu ini ya yang apa, waktu itu sudah Kembara Sunyi sudah mulai cari studio nih. Kita cari base camp sekalian buat studio. Akhirnya kita nemu nih, aku kan yang cari-cari kita nemu di suatu tempat. Akhirnya kita pindah. Waktu itu aku sama beliau lagi cari ini ya, barang-barang antik ya. Nah, setelah beli barang-barang antik itu, kita taruh di studio. Malamnya itu, waktu itu kebetulan ada Idris tidur di studio, di base camp, sama ada aku, ada Mas Itang, sama ada Idris juga. Waktu itu kamu di kamar. Aku tidur di kamar, Idris sama Idris di luar. Iya, benar. Ruang tengah itu kan. Sekitar jam 2 dini hari ya. Jam 2 dini hari, waktu kita pada tidur semua, itu kita dengar suara berak yang benar-benar kenceng ya, Bu ya. Benda jatuh yang benar-benar keras sekali. Jadi kita bertiga bangun, ada apa? Cuman kita nggak mencari dari mana asalnya itu suara. Tapi sempat kita bangun dan bertanya-tanya itu suara apa, dari mana gitu kan. Tapi ya sudahlah. Karena waktu itu masih ngantuk mungkin ya. Akhirnya kita tidur lagi. Setelah kita tidur, besoknya subuh sekitar jam 4:30, saya ke kamar mandi untuk wudhu ya, mau sholat. Ternyata pintu kamar mandi ini nggak bisa dibuka, sulit banget dibuka. Kenapa? Akhirnya saya paksa dorong. Ternyata di bawah pintu itu ada bekas kayak pecahan plafon itu ada di depan pintu kamar mandi itu. Sedikit aneh sih, karena yang pecah itu jadi gini ya, di kamar mandi itu di atasnya kloset itu kayak ada angin-angin itu apa Bu ya. Jadi ya, kayak bisa inilah biasanya untuk
ventilasi apa namanya, exhaust ya. Dan itu Teman kan nggak berat digunakan. banget ya, berat banget. Dan kalaupun jatuh, itu mestinya kalau jatuh Harusnya langsung harus kloset. di bawahnya kloset, mestinya di atasnya Di atas kloset, kloset. karena letaknya dia di Karena atas letaknya kloset di ya atas. kan, bukan di depan pintu kamar mandi, karena posisi kloset sama pintu kamar mandi itu sekitar ada berapa senti Bu ya Ya, jaraknya? wis, pokoknya agak jauh. Agak jauh lah. Jadi plafon itu kayak seperti dilempar ke depan pintu. Anehnya di situ. Jadi gambarannya itu ada di atas kloset itu ada kayak atap yang bisa dibuka, langit-langit yang bisa dibuka. Nah, langit-langit bentuknya seperti kotak itu nggak mungkin jatuh karena ada semacam besi, ada semacam besi penghalang yang nggak mungkin bisa jatuh. Kalaupun bisa itu harus diangkat dulu. Nah, waktu itu ternyata yang bunyi keras jam 2 itu ternyata bunyi itu jatuh, benda itu jatuh dan jatuhnya bukan kayak jatuh. Kalau jatuh cuman brak gitu. Nah, ini benar-benar dibanting. Kenapa? Karena ya waktu istriku buka pintu toilet itu nggak bisa. Jadi seolah-olah itu yang benda kotak itu seperti kayak dilempar Ke depan menuju pintu. ke depan pintu. Ha-ha. Jadi sampai kita nggak bisa buka pintu. Iya. Itu kejadian pertama yang ada di Di studio. Karena waktu itu kami baru beberapa pindah, bulan kan, dan memang kami nggak tidur di situ, jarang Iya. tidur di situ. Untuk kadang-kadang kalau syuting sampai larut malam baru tidur di situ. Memang Betul. jarang ditempatin waktu Jarang itu, jarang ditempatin. Ha-ha. Itu kejadian yang Pertama. pertama di studio Mbara Sunyi. Yang kedua, Yang kedua, ya posisi juga masih sama, ada Idris juga. Posisi tempat tidur juga masih sama, saya di kamar, beliau sama Idris di ruang tamu. Memang pintu kamar saya tuh nggak terlalu saya tutup ya, saya buka dikit, saya nggak tutup, saya buka dikit saat tidur, dan pastinya nggak ada angin-angin dari arah mana saja karena nggak ada jendela yang dibuka. Nggak tahu kenapa jam 2 dini hari lagi sekitar jam segitu, tiba-tiba pintu itu ditutup dan nutupnya itu kenceng banget. berak dibanting. Jadi Nah, kayak lagi-lagi dibanting. kami bertiga kaget. Lagi-lagi kita bertiga kaget. Istriku, Idris, aku kaget. Wah, aku kaget bener. Jadi benar-benar kayak ada orang yang banting pintu gitu loh. Berak. Akhirnya aku lihat di pintu ya. Karena pintu itu pintu kamarnya istriku, tak bilang, loh kamu nutup pintu kan? Loh, ternyata istriku enggak, justru aku ini mau tanya siapa yang nutup pintu. Wah, wis bener ya, wis berarti memang iseng. ada yang jahil, ada yang iseng Ya. gitu. Nah itu benar-benar kejadiannya sekitar jam 2-an ya, jam 2 dini hari. Iya. Akhirnya wis kita tidur lagi lah, nggak ambil pusing kalau aku. Itu Nggak yang pusing. ini ya. Tapi kalau yang suara-suara Sering. suara-suara ya hampir nggak bisa diceritakan ya. Karena beberapa kali sering lah kalau suara itu, kadang cewek tawa, kadang cewek nangis, gitu hilang. Nah ternyata Idris juga ngasih tahu kalau jadi gini, jadi waktu itu aku beli satu mesin ketik, itu mesin ketik antik kan, aku beli sama Idris, tak bawa ke studio untuk properti rencananya. Selain itu juga aku senang barang-barang antik gitu kan. Nah orang yang jual ini bilang, Mas, ini mesin ketik zaman-zaman Belanda tahun 1920-an lah. Ini agak mahal dikit. Terus aku bilang, loh ini kan udah nggak bisa kepake gitu. Aku bilang gitu. Ya tetap itu ya Mas, banyak yang nawar ya Mas. Ya wes lah. Akhirnya tak ambil, tak beli. Idris mulai dibersihin sama Idris, dibersihin. Pokoknya seharian itu Idris bersihin mesin ketik itu kan, mesin ketik itu. Nah malam itu Idris itu bilang, paginya bilang, Mas, semalam itu sampai mainan mesin ketik. Nah, aku bilang gitu. Loh ngapain aku mainan mesin ketik? Loh serius nggak ada yang main-main? Mungkin Mbak Lalang nggak ada kok, terus aku bilang gitu. Karena menurut keterangan Idris itu dengar sama sekitar jam 1, jam setengah 2, Idris belum tidur waktu itu. Aku udah lebih tidur dulu. Nah Idris bilang, dari dalam studio itu mesin ketik itu seperti dimainkan, tak 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 tak. Nah kayak ada orang ngetik gitu loh. Wah kamu serius? Idris bilang gitu. Iya Mas serius, ngapain aku bohong? Ya wis, artinya ya berarti
memang barang-barang seperti itu ya dimanapun ada, cuman ada yang usil, ada yang enggak gitu kan. Nah di studio Kembara Sunyi itu memang sering kejadian seperti itu. Usil banget di awal-awal ya. Usil banget di awal-awal, kayak terutama cewek lah, terutama suara cewek itulah. Baik. Ya sampai pada akhirnya itu, misalnya kami syuting, aku syuting sama istriku nih. Oh iya pernah ya. Berdua. Waktu itu Idris lagi kayaknya lagi nganterin tamu ya, karena Idris itu kan orang travel juga, dia nganter tamu. Jadi dia nggak bisa nemenin syuting, aku syuting sama istriku. Jadi kami masuk studio, dan studio itu kami tutup, mulailah syuting. Nah di tengah cerita itu, di tengah cerita waktu aku cerita, tiba-tiba ada suara orang yang ngeduk, tak gitu. Nah ngetuk pintunya itu di dalam studio. Kan nggak mungkin ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah itu terus masuk ke studio ngetuk. Kalau seandainya itu ketukan dari luar rumah, bisa jadi mungkin ada orang iseng dari luar rumah ya. Tapi ini benar-benar di dalam. Kalau ada orang dia harus masuk rumah lebih dulu. Udah nggak mungkin banget kalau orang gitu loh. Nah pas waktu cerita kayak gitu, sempat istriku yang ada di belakang kamera itu sempat kaget gitu. Cuman aku nggak terganggu konsentrasiku, aku terus cerita. Karena di Kembara Sunyi aku cerita nggak pakai cut ya, jadi langsung cerita. Kalau aku putus tengah jalan, aku harus ngulang dari awal, jadi aku nggak terpengaruh itu. Tapi suara itu sering, mungkin aku lupa di video mana, mungkin teman-teman pasti kalau nonton video Kembara Sunyi ada suara yang kayak tak tuh, itu sering banget. Dan itu nggak kita buat-buat, karena di studio itu ya kadang cuman aku sama istriku, kadang ada Idris ya cuman bertiga itu. Ya gitu aja, jadi ya nggak ada orang lain. Yang itu episode Lastri itu kan yang kamu sebelum syuting itu kan sempat waktu kita pas habis keluar ya mau masuk, tiba-tiba ada sekelebat kayak ada cewek gitu, perempuan ya, itu yang akhirnya aku mau masuk kan, itu aku mau masuk, aku udah buka pintu, aku mau masuk, kayak ada cewek nangis gini loh. Aku langsung aku langsung nggak berani masuk, dan akhirnya aku langsung minggir, dia aku suruh masuk dulu. Kayak ada ini deh ya, yang di episode Lastri itu sudah tak ceritain kan, kalau ada cewek yang tiba-tiba masuk gitu, maksudnya makhluk halus yang tiba-tiba mampir ke studio kami gitu. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada yang datang itu, memang aku sempat batin. Yang cerita itu kan ada yang diganggu di warnet itu kan, coba tak batin. Kalau memang kamu bener-bener ada di cerita ini beneran, coba kamu datang ke sini mampir gitu. Aku batin seperti itu. Nah ternyata seharusnya yang datang itu si perempuan yang namanya Maria ini, bukan yang Lastri. Tapi mungkin Lastri ngerasa ketarik, jadi Lastri yang datang. Nah Lastri ini yang wajahnya memang hancur, dan dia ini tingginya hampir 2 meter. Jadi kalau lihat itu pasti sekelebatan itu serem lah. Jadi pertama kali yang masuk, begitu kami datang dari luar itu, habis jalan-jalan kemana terus masuk studio itu, benar-benar istriku lihat, ya astagfirullah, kenapa, aku bilang gitu. Istriku bilang kayak ada cewek di dalam, dia kayak nangis nunduk gitu. Terus aku bilang ya wes nggak usah masuk dulu lah. Itu sebelum cerita tentang Lastri, tapi aku udah baca emailnya, dan ternyata bener. Untuk di episode Lastri itu aku harus kita harus take berapa kali ya, hampir lebih dari 3 kali. Bahkan ceritanya itu sempat udah selesai take, udah jadi, udah editing, udah tinggal posting, udah tinggal upload. Tapi perasaanku itu bilang kalau aku nggak srek gitu loh, kepingin ngulang. Kalau aku ngerasa dia ini pengen datang, pengen ikut ini loh, ikut berinteraksi gitu loh. Makanya di video awal itu sebenarnya sudah selesai, ada rekamannya yang harusnya tinggal posting, tinggal upload, tapi karena aku ngerasa kurang puas, akhirnya kami take lagi, dan take kedua itu mungkin bisa dilihat ya, banyak cut di situ. Karena sering kali pas cerita itu tiba-tiba termos ini goyang, kladak, terus tiba-tiba ada angin yang nggak tahu dari mana datangnya, padahal ruangan kami itu tertutup semua, tiba-tiba ada angin masuk serut gitu.
Nah itu hal-hal semacam itu yang bagi orang yang nggak biasa dengan hal ini pasti kaget. Semua yang pernah ke studio kami main, misalnya main ke tempat kami kayak teman-teman kita yang main, apalagi dan anak-anak selalu kecil. dan anak-anak kecil, ponakan-ponakan dari istriku itu selalu nangis. Apalagi Jadi, kalau lihat beliau. kalau lihat aku mesti nangis. Pasti nangis. Nggak tahu karena mungkin ada yang ngikut di belakangku atau apa, mesti ada yang nangis, mesti nggak kerasan di studio. Iya. Nah makanya setelah dari studio misalnya mereka mau main-main ke situ, mau pulang mesti tak baca-bacain sesuatu terus tak basuh dengan air gitu supaya nggak ngikut, istilahnya supaya nggak sawanan kalau orang Jawa bilang. Karena di studio itu memang ya pasti ada yang tinggal, terutama si perempuan itu. Terus adalah beberapa lah yang tinggal di situ ya, dia tinggal di situ sebelum kami menempati studio itu. Jadi ya gimana pun juga ya kita nggak bisa ngusir, karena ya yang penting nggak ganggu. Kalau misalnya dia banting pintu apa-apa ya itu bentuk keusilan aja lah. Perkenalan Tak pikir ya. perkenalan dengan kami lah, tak pikir seperti itu. Oh. Nah, apa lagi? Yang paling ini sih yang kita yang bikin ngevlog yang di hutan tuh loh, yang camping. Itu pertama kalinya aku mengalami kejadian sampai kontak langsung sama makhluk halus. Ingat nggak? Yang aku kayak mau didorong. Jadi kayak bukan didorong ya, kita itu. Tapi itu nggak ada videonya. Yang ada cuman kita ngevlog pagi-pagi kamu tidur. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di Kembar Sunyi yang aku ngevlog malam-malam. Itu istriku tidur di sebelah. Terus ada suara-suara wes nggak karu-karuan, sampai suara pohon digoyang dan lain-lain. Nah paginya itu aku sama istriku jalan-jalan ke air terjun. Cari air terjun. Ada air terjun memang yang belum dibuka untuk umum lah. Cari air terjun itu ceritanya ada di episode Suwung kalau nggak salah aku cerita itu. Jadi istriku ini benar-benar lihat wujudnya itu seperti apa, dia benar-benar lihat. Aku sendiri juga lihat sekelebatan. Jadi penampakan makhluk ini atau jin ini, dia ini kayak orang tua yang rambutnya sudah mulai botak gitu, rambutnya panjang putih kayak botak, dan dia ini kayak orang linglung gitu. Istriku didorong waktu itu, padahal itu siang hari loh ya. Siang hari bukan malam hari, karena kami di tengah hutan yang air terjun ini belum dibuka untuk umum, bahkan nggak ada akses jalannya. Aku yang ngajak istriku situ. Jadi dan bukan, pengalaman itu benar-benar pengalamanmu yang paling dahsyat ya. ya jadi tepatnya bukan, aku nggak tahu ya didorong atau enggak. Jadi gini, aku nggak, waktu aku berdiri ini tuh yang aku injak ini cuman sedikit gitu loh Bu ya. Jadi kalau aku sampai kepreset itu aku bisa jatuh ke jurang pasti. Nah, waktu itu aku berdiri di situ, aku ngerasa ada sesuatu di belakang itu kayak apa ya, kayak badan orang. Tapi aku waktu itu nggak berani teriak. Jadi aku pikir aku takutnya hewan ya, aku takut hewan. Ketika nanti aku teriak pas diterkam gitu kan. Jadi aku diem. Tapi seolah-olah dia tuh ngelewatin siniku dari belakang, dia kayak lewat kayak gimana ya, aku nggak bisa jelasin. Jadi kayak seolah-olah lama-lama nyentuh. Iya, nyerondol gitu loh Bu ya. Jadi aku makin lama tuh makin gini, makin jatuh. Tapi aku baca-baca terus, akhirnya hilang, kok nggak ada apa-apa. Dan aku gini-giniin kan, aku pikir kalau hewan pasti ada jejaknya, jejak apa, suara daun atau apa pas dia pergi. Tapi itu nggak ada suara apa-apa. Dan aku gini-giniin nggak ada ininya gitu loh, nggak ada wujud gitu ya. Ya itu memang tempat itu memang belum dibuka untuk umum. Tempat camping itu belum dibuka untuk umum, dan air terjun itu juga nggak ada aksesnya. Tapi aku coba explore sama istriku waktu itu. Nah, kami kenapa nggak ngerasa mikir aneh-aneh, karena waktu itu siang hari. Ternyata di dalam itu ketutup banget. Jadi pohon-pohon ini ketutup dan seperti kayak sore hari. Jadi jalan ini ketutup pohon-pohon yang besar, dan pohon itu besar-besar, matahari ini nggak bisa tembus. Dan waktu itu ada pohon yang tumbang, ingat kan? Ada pohon yang tumbang, kita nggak bisa ngelanjutin jalan. Terus aku coba cari jalan. Wah, ini kayaknya nggak bisa karena sebelah kanan jurang. Nah, pas aku lagi sibuk nyari jalan itulah istriku ini teriak, teriak. Terus aku noleh, loh kenapa? Katanya dia didorong sesuatu. Dan begitu aku lihat ke arah kanan, itu di semak-semak itu ada itu wujud kayak orang tua yang tangannya seperti ini.
dia ini kayak ngelihat celingak-celinguk, kayak orang bingung gitu. Jadi wujud jin yang kayak jin ini kayak jin yang stres gitu, kayak dia ini yang kayak jin yang nggak nikah gitu loh. Iya, kayak ada kontak batin sama aku gitu. Wah, terus akhirnya ya tak ludahin itu kan, tak ludahin, terus akhirnya dia pergi. Nah, itu kejadian yang dialami pertama kali sama istriku, karena istriku sebelumnya nggak pernah naik gunung, nggak pernah masuk hutan. Ya sejak nikah sama aku, akhirnya dia tak kenalkan dengan dunia-dunia semacam itu, kayak tak kenalkan dengan camping, naik gunung gitu. Ya sampai sekarang akhirnya dia ngerti kalau memang benar-benar di gunung itu ya seperti itu, di hutan itu seperti itu, dia baru paham hal seperti itu. Ya istilahnya makhluk halusnya itu lebih kereng istilahnya, lebih keras daripada makhluk halus yang ada di perkotaan kayak gini. Ya itu mungkin pengalamannya ya, waktu syuting di Kembara Sunyi. Nah, tujuan kita ini jalan-jalan mau ngopi sebenarnya. Ada janjian sama teman, ada tempat ngopi di daerah sini yang kita biasa ngopi di sana juga. Jadi tadi dari rumah menuju ke tempat ngopi ini sekalian kita ngevlog ya. Iya, betul. Kita manfaatkan untuk ngevlog. Nah, mungkin di vlog kali ini mungkin bahasa atau masih banyak kekurangan lah. Banyak belepotan lah ya. Karena vlog pertama. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan nanti kita akan ngevlog lagi berdua. Kita mau minta doanya dan minta dukungannya. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe yuk, dukung channel kami Itang Tirta, juga dukung channel Kembara Sunyi juga, biar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten terbaru di channel Kembara Sunyi, juga di channel Itang Tirta. Nah, rasa gitu aja cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir ke vlog Itang Tirta. Terima kasih sudah mendengarkan kami bercerita berdua. Sampai ketemu di vlog lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.